Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tentang materi bahasa dan jenis kelamin. Dan perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 1181209, dan rekan saya yang bernama Saudari Bulkis dengan NIM 1181270. Kami di sini akan membahas tentang yang pertama adalah gerak anggota badan dan ekspresi wajah. Yang kedua, suara dan intonasi. Yang ketiga, fonem sebagai ciri pembeda. Yang keempat, kasus Hindia Barat. Dan yang kelima, teori tabu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu gerak anggota badan dan ekspresi wajah. Gerakan anggota badan. Gerakan anggota badan adalah gerakan yang dilakukan oleh anggota badan. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui oleh orang banyak bahwa alat komunikasi di sini bukan hanya bahasa lisan ataupun bahasa tulisan, tetapi gerakan anggota tubuh kita juga bisa menjadi alat komunikasi yang disebut dengan bahasa tubuh. Para ahli komunikasi sepakat bahwa gerakan anggota tubuh tidak saja menyeratkan apa yang sedang dipikirkan oleh pembicara, tetapi juga dapat membantu pemahaman audiens isi pembicaraan asal disampaikan dengan tepat dan benar. Jadi, gerak anggota tubuh di sini juga bisa menjadi alat komunikasi seorang apabila kita menggunakannya dengan tepat dan benar dan mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya, yang banyak sering menggunakan alat komunikasi dengan gerakan anggota tubuhnya yaitu orang yang tidak bisa berbicara. Mereka menggunakan alat komunikasi dengan gerakan anggota tubuh dan atau tangannya. Dan di sini yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini juga termasuk gerakan anggota tubuh. Ekspresi wajah atau mimik adalah hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah. Dan ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Jadi, ekspresi wajah di sini akan menunjukkan kepada orang apa yang sedang kita alami, keadaan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Ketika kita marah, maka ekspresi wajah kita di situ akan menunjukkan marah. Dan jika kita ekspresi wajah kita dalam keadaan senang, maka ekspresi wajah kita di sini senang. Jadi, ekspresi wajah di sini juga sangat penting. Nah, macam-macam gerakan anggota tubuh di sini juga termasuk gerakan ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mata, dan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu suara dan intonasi. Suara adalah bunyi yang dapat didengar yang memiliki gelombang tertentu. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Jadi, suara adalah bunyi yang dapat didengar oleh pendengaran. Dan yang kedua yaitu intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Jadi di sini intonasi adalah tinggi rendahnya suara atau nada dari suara. Contohnya di sini yaitu seperti
nada bernyanyi. Seperti contohnya do re mi fa sol la si do. Di sini kita memiliki intonasi. Dan ketika kita berbicara dengan audiens, kita di sini juga menggunakan intonasi pada suara kita. Ketika kita tidak menggunakan intonasi di situ tinggi rendahnya, kita tidak bisa mengaturnya, maka ketika kita selalu berada di intonasi tinggi, maka di situ para audiens menganggap kita itu sedang marah. Ketika di situ suara kita, intonasi kita keadaan rendah, bergegar, maka di situ kita dianggap ketakutan atau tidak menguasai materi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah fonem sebagai ciri pembeda. Menurut Canet 1963, fonem adalah salah satu dari unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari unit bunyi. Dan fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Jadi, fonem di sini adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan ataupun huruf mati. Jadi, fonem di sini adalah pembeda dari sebuah bahasa atau kalimat yang kita ucapkan. Contohnya yaitu seperti rupa dan lupa. Apabila kita setiap apa yang kita ucapkan itu beda, ketika kita salah pengucapan maka beda artinya. Contohnya seperti rupa, lupa. Di situ hanya beda R dan L. Rupa dan lupa. Itu seperti contoh dari bahasa Indonesianya. Lupa. Jadi ketika kita salah pengucapan, maka beda artinya. Lupa dan rupa. Seperti dalam contoh bahasa Arab. Bahasa Arabnya yaitu ja'ah dan ja'ah. Ja'ah dan ja'ah. Di situ beda. Ja'ah dan ja'ah. Ja'ah di sini lapar dan ja'ah di sini lapar dan ja'a itu datang. Jadi ketika pengucapan kita itu berbeda, maka artinya itu akan beda. Seperti ja'a. Ketika bilang ja'a Zaidun. Jadi di situ orang akan beranggapan Zaidun lapar. Zaidun sedang lapar. Dan sedangkan ja'a sebenarnya ja'a Zaidun. Zaidun telah datang. Maka fonem di sini kita sangat penting untuk mengetahui fonem. Pembeda bahasa. Jadi fonem di sini untuk membedakan, fungsinya di sini untuk membedakan bahasa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Materi selanjutnya ialah kasus Hindia Barat, sebuah hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sumarsono dan Pratana dalam sosiolinguistik. Mereka mengemukakan bahwa di Kepulauan Antillen Kecil Hindia Barat ternyata bahasa kaum perempuan dan bahasa kaum lelaki itu mengalami perbedaan, baik dari gerak anggota badan dan ekspresi wajah, suara dan intonasi, fonem, dan ragam bahasa. Terdapat juga sejumlah kosakata dan frasa yang hanya disebutkan oleh kaum lelaki, tetapi tidak boleh disebutkan oleh kaum perempuan. Begitu pula sebaliknya. Ada kosakata tertentu yang hanya menjadi milik wanita atau perempuan, meskipun kaum lelaki itu tahu arti dan maknanya. Berbicara tentang suatu kata yang tidak boleh diucapkan oleh kaum lelaki tapi boleh diucapkan oleh kaum perempuan, ada sebuah teori yang bernama teori tabu. Teori tabu. Tabu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dianggap suci, tidak boleh disentuh,
dan tidak boleh diucapkan, yaitu pantangan atau larangan. Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, dan masyarakat. Tabu di sini berkaitan dengan tata krama dan pergaulan sosial. Orang yang tidak ingin dianggap tidak memiliki sopan santun akan menghindari hal-hal yang tabu. Seperti wanita seringkali dikatakan lebih banyak menghindari penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan hal tabu seperti jenis kelamin atau kata-kata kotor lainnya. Menurut Mahmud Fasha, ungkapan tabu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dimensi horizontal, yaitu sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak pantas. Contohnya yaitu kata cacat. Cacat di sini dirasa tidak mengenakan, tidak enak didengar. Jadi kata cacat diubah menjadi kata tuna. Selanjutnya yaitu dimensi vertikal, yaitu sesuatu yang menakutkan. Contohnya yaitu pada masyarakat Sunda, kelelawar tidak boleh disebut lalai, tetapi disebut buah labu. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan dijawab ya teman-teman. Baiklah, saya akan menutup video kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.